Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Sabik dan Baba. Tapi kali ini kontennya khusus Momi, karena Momi mau mencoba membacakan cerita. Buku cerita ini adalah buku cerita kesayangan Sabik. Berjudul di sini Raksasa Berketombe dan kisah-kisah unik lainnya. Di dalam buku Raksasa Berketombe ini ada beberapa cerita unik. Nah, Mami akan bacakan salah satunya ya guys ya. So, check this out. Rambut setinggi 1 meter. Pagi itu, Sasyak berjalan riang menuju halte karpet terbang. Dia akan pergi ke kebun binatang. Setiap kali berpapasan dengan pejalan kaki, dia menepuk-nepuk rambut merah mudanya yang disasak tinggi 1 meter dan beraroma harum manis. Tak lupa dia pamer. Ini gaya rambut paling trendy tahun ini. Hampir semua pejalan kaki membuka mulut keheranan saat melihatnya. Seperti itu teman-teman. Saat tiba di halte, para supir karpet terbang sudah melayang, menunggu penumpang. Taman surga, kata supir yang berkumis seperti sikat sepatu. Kota canggih, teriak supir yang mengenakan serban. Kebun binatang, pancing seorang supir berbadan besar tapi kepala dan kakinya kecil. Sasyak mendekat dan naik. Sasyak mendapat tempat paling depan. Melihat penumpangnya sudah genap berjumlah 4 orang, sang supir pun bersiap menyetir. Sedetik kemudian, hush, karpet pun terbang membelah awan. Ketika berada di udara, seekor burung rajawali hinggap di rambut Sasyak dan bertelur. Sasyak merasa kepalanya menjadi berat, tapi dia pikir semua itu pasti akibat dirinya berada di tempat yang tinggi. Sementara itu, 3 penumpang lainnya terperangah menyaksikan burung besar bermata kuning duduk di atas rambut Sasyak. 15 menit kemudian, supir menukik perlahan dan mendarat di halaman kebun binatang. Burung rajawali terbang menjauh menghindari keramaian, tetapi dia tetap meninggalkan telur di rambut Sasyak. Ketika membayar karcis, seorang laki-laki penjaga loket berseragam hijau tua terlihat kaget dan bertanya, "Astaga, rambut Anda?" "Memang, rambutku adalah model paling trendy tahun ini. Anda tak perlu takjub," potong Sasyak. Dia menggoyang-goyangkan kepalanya seperti penari. Di puncak rambutnya, 4 telur rajawali saling beradu dan pecah. Kuning telurnya yang besar meleleh membasahi rambut Sasyak. Sepintas, rambutnya mirip seperti puding stroberi. Stroberi? Ya, stroberi siram saus markisa. Petugas roket makin tercengang. "Sudah, jangan kagum begitu, aku masuk dulu. Kalau mau berfoto buat kenang-kenangan, boleh, tapi nanti saja ya," ujar Sasyak. Dia menarik karcis putih yang disodorkan petugas. "Oh, tidak akan," gumam sang petugas ketika Sasyak sudah pergi. Sasyak melenggang masuk lewat pintu putar. Dia mendekati kandang bertuliskan Jack Club yang dihuni sekelompok kelinci bertanduk rusa. Saat para Jack Club menatap rambut Sasyak, mereka langsung membuat posisi bersusun. Hap, hap, hap. Satu Jack Club berdiri di atas punggung Jack Club yang lain. Mereka ingin sekali memakan rambut Sasyak yang terlihat lezat. Ketika Jack Club teratas hendak melongok ke atas jeruji, Sasyak melambai dan pergi. Kini Sasyak tertarik pada kandang bertuliskan burung unta. Di dalamnya ada beberapa burung unta berbulu keemasan. Seekor burung unta mendekat dengan mata berbinar-binar. Sasyak mengira hewan itu menyukainya. Tapi dia keliru. Ketika kepala binatang tersebut melewati celah jeruji tanpa menunggu, si burung unta membuka mulut lebar-lebar dan hap, hewan tersebut melahap rambut Sasyak. "Ah, tidak!" Dalam sekejap rambut perempuan itu ludes, kepalanya jadi botak. Sasyak memekik tertahan, matanya melotot geram, tangannya mencengkram jeruji kandang dan menggoyang-goyangkan dengan keras. Dia marah sekali. "Astaga, rambut kesayanganku!" Sasyak terbatuk akibat tersedak. Selesai terbatuk-batuk, dia melanjutkan teriakannya. "Rambut kesayanganku, kembalikan rambutku, kembalikan." Mungkin seperti itu guys pekiknya.
Si burung unta mengunyah rambut Sasyak dengan santai tanpa rasa bersalah. Sasyak terus berteriak meminta rambutnya kembali. Dia terus memekik hingga esok hari, hingga lusa, hingga minggu depan, hingga bulan depan, bahkan tahun depan. Tahun berikutnya, rambutnya sudah tumbuh dan Sasyak merasa puas. Dia pun pulang dengan satu rencana. Aku akan menulis pengalamanku ini. Belum pernah kan ada cerita atau kisah manusia berambut tinggi 1 meter. Ceritaku pasti akan jadi cerita paling trendy. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah membaca buku Sasyak? Bagaimana menurut kalian?